Pada sesi kali ini, saudara sekalian, kita akan mencoba melihat atau belajar bersama satu pokok di dalam kepemimpinan, yakni fungsi-fungsi kepemimpinan manajerial. Fungsi-fungsi kepemimpinan manajerial. Nah, sebetulnya secara mendasar, apakah yang dibutuhkan di dalam pemenuhan tuntutan pengelolaan sebagai seorang pemimpin manajer ini, saudara sekalian? Setidaknya seorang pemimpin manajer itu harus melewati sebuah proses, setidaknya 6 proses yang sangat penting untuk panggilan pengelolaannya itu. Tahap pertama, proses pertama dari kepemimpinan manajerial adalah masalah karakter. Masalah karakter dari pemimpin itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan karakteristik kepemimpinan ini? Setidaknya ini meliputi 3 hal yang terkait dengan itu. Yang pertama itu masalah integritas. Integritas itu apa? Integritas itu secara sederhana bisa diartikan bagaimana seorang pemimpin betul-betul menjadi satu dengan organisasi, dengan pengelolaan itu sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi pemisahan antara personalitinya dengan dirinya dengan organisasi yang dikelolanya. Itu namanya integritas, ya. Penyatuan diri. Jadi betul-betul menyatu dengan pengelolaannya itu. Itu aspek karakteristik yang pertama yang penting dalam proses kepemimpinan. Yang kedua, dari aspek kedua dari karakter seorang pemimpin adalah kedewasaan. Ada sebuah proses yang harus dilewati, di mana seorang pemimpin harus melewati proses pendewasaan. Dan ini saya kira alamiah saja di mana-mana dalam kehidupan alam juga demikian. Pendewasaan ini sebuah proses yang tidak bisa dilewati, oleh karena pendewasaan ini akan menjadi ukuran atau menjadi titik di mana seseorang atau seorang pemimpin itu berbuah atau menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi organisasinya. Itu adalah aspek kedua dari karakteristik seorang pemimpin manajerial, yaitu kedewasaan. Karakter yang ketiga yang dibutuhkan dalam proses pertama seorang pemimpin itu adalah masalah mentalitas. Mentalitas sebetulnya bisa diartikan dalam 2 pengertian di sini. Yang pertama, mentalitas itu berkaitan dengan kedewasaan atau kematangan pengetahuannya, pengetahuan tentang organisasinya, pengalamannya, bagaimana dia menguasai prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Tapi mentalitas juga berkaitan dengan masalah spiritualitasnya. Jadi itu 3 aspek penting yang terkait dengan seorang pemimpin yang berkarakter. Yang pertama adalah integritasnya, yang kedua adalah kedewasaannya, dan yang ketiga adalah mentalitasnya. Berikutnya, proses berikutnya harus dilewati oleh seorang pemimpin selain karakter, proses karakteristiknya ialah proses keahliannya. Di mana seorang harus mengalami proses keahlian di dalam pengelolaan itu. Apa yang dimaksud dengan keahlian atau skill dalam pengelolaan ini? Setidaknya ada 3 hal juga yang dikaitkan dengan proses pematangan keahlian ini. Yang pertama itu ialah berkaitan dengan keahlian dalam mengkoordinir, keahlian koordinasi. Bagaimana seorang pemimpin adalah seorang koordinator dia. Ya. Hal yang berkaitan dengan skill koordinatif. Bagaimana dia mengkoordinir seluruh organ organisasi itu, sehingga organ organisasi itu bisa dikoordinasi sedemikian rupa, sehingga seluruh aspek dalam organ itu memiliki etos kerja sesuai yang diharapkan, yaitu pencapaian goal organisasi. Di dalam keahlian koordinasi itu di dalamnya ada yang dikaitkan dengan kemampuan komunikasi
Ini satu bidang yang besar yang harus dipelajari juga secara khusus. Teori-teori dan prinsip-prinsip komunikasi yang baik itu harus dikuasai dari seorang pemimpin, dan bahkan dia harus menjadi ahli di dalam hal komunikasi itu. Aspek yang kedua yang dikaitkan dengan keahlian seorang pemimpin adalah apa yang disebut sebagai kapasitas fungsi manajerial. Jadi seorang pemimpin adalah seorang manajer, ya. Fungsi manajemen, bagaimana seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mengelola, untuk memanage seluruh sumber daya yang di dalam organisasi itu sedemikian rupa sehingga sekali lagi itu segala sesuatu menjadi efektif untuk pencapaian tujuan. Aspek yang ketiga dari yang berkaitan dengan keahlian adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ini kita sudah sempat singgung dan ini bisa menjadi sebuah topik yang sangat khusus, yakni bagaimana pemimpin itu mengelola apa yang disebut sebagai konflik, gitu ya. Sehingga konflik itu sendiri tidak menjadi sesuatu yang menghancurkan, tapi sebaliknya konflik itu dikelola, justru konflik akan menghasilkan sesuatu yang positif, gitu ya. Nah, ini sekali lagi membutuhkan keahlian. Tentu ini tidak semudah membalik telapak tangan, ada sebuah proses panjang, mungkin bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun, membutuhkan pengalaman sehingga seorang itu akan menjadi seorang pemimpin yang piawai di dalam mengelola organisasinya. Itu adalah proses kedua. Proses pertama adalah masalah karakter, proses kedua adalah masalah skill atau keahlian. Dan kalau kedua proses ini bisa dilewati dengan baik, maka yang terjadi akan seseorang akan mendapatkan pengakuan. Ya, dia akan diakui, disetujui, dan diterima dengan mudah. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam efektivitas kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu mendapatkan pengakuan, mendapatkan persetujuan atau dukungan, dan diterima dengan mudah. Ini menjadi prasyarat yang sangat penting untuk sebuah kebutuhan, sebuah proses kepemimpinan pengelolaan itu. Nah, itu adalah proses yang ketiga yang harus dialami dari seorang pemimpin. Proses yang keempat itu adalah apa yang disebut sebagai supervisi diri. Supervisi diri. Maksudnya ialah bagaimana seorang pemimpin itu punya kecerdasan untuk bisa mengevaluasi dirinya, mensupervisi dirinya. Sebetulnya dia dalam kondisi bagaimana, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang harus dijauhkan dan sebagainya, apa yang harus dikembangkan dalam dirinya. Itu supervisi diri. Karena supervisi diri ini akan menjadi modal sangat penting untuk tugas berorganisasinya dalam tugas-tugas supervisi bagi seluruh organ organisasi. Itu proses yang keempat, supervisi diri. Proses yang kelima ialah orientasi kepada hal-hal yang diharuskan. Dalam hal ini ada satu proses di mana seorang pemimpin harus berorientasi, berfokus untuk yang pertama itu mendayagunakan struktur. Bagaimana dia diberikan kemampuan skill untuk mendayagunakan, memaksimalkan struktur sehingga struktur tidak menjadi sebuah rumusan yang mati, tapi struktur menjadi hidup di dalam seluruh praktek berorganisasinya. Yang berkaitan dengan orientasi ialah yang kedua, selain mendayagunakan struktur adalah orientasi yang dikaitkan dengan bagaimana seorang pemimpin berorientasi kepada apa yang disebut pengembangan sistem, developmental system. Pengembangan sistem ini apa maksudnya? Pengembangan sistem secara sederhana ialah bahwa seluruh dinamika atau seluruh sistem kehidupan organisasi yang di backup oleh sebuah sistem tertentu, sebuah mekanisme tertentu
itu memang membutuhkan pengembangan, membutuhkan evaluasi, membutuhkan pengembangan, sehingga sistem itu akan cocok atau compatible dengan kondisi, situasi, zaman, dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus diakomodasi oleh organisasi itu. Itu adalah yang kelima. Proses yang keenam adalah pertanggungjawaban atau evaluasi diri. Jadi adalah proses yang keenam yang penting, bahwa semua pekerjaan dan dinamika berorganisasi itu harus ada di dalam track pertanggungjawaban yang jelas. Jadi alur dan mekanisme pertanggungjawaban harus jelas. Tanpa ini maka organisasi itu akan tanpa arah dan akan menjadi stagnan. Nah, saudara sekalian, itu setidaknya ada 6 proses yang harus digumuli seumur hidup dari seorang pemimpin. Yang pertama itu berkaitan dengan karakteristiknya, yang kedua berkaitan dengan keahliannya atau skillnya, yang ketiga itu berkaitan dengan legitimasinya, dia mendapatkan pengakuan, dia mendapatkan persetujuan, penerimaan, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan legitimasi kepemimpinannya. Yang keempat itu adanya supervisi diri, ada keterbukaan, ya, open mind, seorang yang memiliki pikiran yang terbuka, tidak kolot, ya, tidak berhenti tidak stagnan pada posisinya, tapi seorang yang terus mau belajar. Jadi belajar itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan seumur hidup kita. Yang kelima itu adalah proses yang disebut itu proses fokus pada orientasi. Bagaimana pemimpin itu berfokus atau berorientasi kepada pendayagunaan struktur organisasi, sehingga tidak ada satu bagian pun dalam organisasi itu yang tidak efektif. Juga evaluasi dan pengembangan sistem dalam organisasi itu atau developmental system. Yang keenam itu ialah proses pertanggungjawaban atau evaluasi diri. Sekali lagi, pertanggungjawaban ini berkaitan dengan mekanisme yang jelas. Di dalam pertanggungjawaban nanti ada namanya itu proses reward dan kursif, ada aspek-aspek pemberian hadiah, pujian, tapi juga aspek-aspek dalam evaluasi itu yang berkaitan dengan pendisiplinan atau kursif, gitu ya. Nah, itu adalah 6 aspek yang harus terjadi dalam seluruh proses sebuah kepemimpinan, proses kepemimpinan itu sendiri. Nah, saudara sekarang kita akan melihat lebih sedikit lebih mendetail mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan manajerial. Jadi yang ingin ditekankan di sini di dalam konteks konsep kepemimpinan modern itu bisa dipahami bahwa seorang pemimpin adalah seorang manajer. Leader is manager. Jadi kita melihat adanya multifungsi dari seorang pemimpin. Multifungsi dari seorang pemimpin. Yakni ialah leader is a leader. Pemimpin itu memang dia seorang pemimpin. Yang kedua, leader is manager. Seorang pemimpin adalah seorang pengelola, seorang manager dia. Dan yang ketiga, leader is administrator. Seorang pemimpin itu adalah seorang administrator yang mengelola, yang mengendalikan dan juga melakukan proses administrasi secara rapi seperti itu. Nah, saudara-saudara, fungsi kepemimpinan manajerial sekali lagi itu menegaskan lebih kepada fungsi dari posisi kepemimpinan itu sendiri. Jadi posisi kepemimpinan itu menjadi tepat guna pada fungsinya. Jadi fungsi pengelolaannya. Bagaimana seorang pemimpin memiliki skill, kemampuan untuk mengelola organisasi yang dikelolanya itu. Nah, saudara sekalian, ini memang berkaitan dengan ilmu manajemen, sebuah bidang yang besar. Bahkan ini menjadi sebuah jurusan tersendiri di dalam disiplin ilmu manajemen. Tentu kita akan melihat saja secara sekilas
Maksudnya bukan berarti kita menjadi ahli di dalam hal manajemen, tapi setidaknya kita bisa memahami hal yang diperlukan seorang pemimpin manajerial itu terkait dengan panggilan pengelolaannya. Nah, kita mengetahui bahwa manajemen itu bisa disimpulkan secara singkat sebagai seni pengelolaan kerja. Seni pengelolaan kerja. Ya. Jadi pengelolaan kerja itu dinyatakan sebagai seni. Ya. Seni itu kita bisa menangkap maksudnya. Seni itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan instan. Itu perlu latihan, ya, perlu keterampilan, dan perlu penguasaan dan sebagainya. Seni ini juga berbicara mengenai keindahan. Jadi mengelola kerja menjadi sebuah proses dinamika yang indah di dalam sebuah organisasi, sehingga seluruh organ itu menikmati keindahan dari dinamika kerja organisasi itu. Itulah sebabnya manajemen itu disebut sebagai seni pengelolaan kerja. Jadi kalau kita klik di Google atau kita lihat buku-buku, sangat banyak para ahli yang disebut sebagai para ahli manajemen ini, ya. Para tokoh itu bisa dikategorikan di dalam eranya, ya. Tokoh manajemen yang dianggap sebagai klasik itu misalnya Adam Smith dan sebagainya, David Ricardo, dan beberapa tokoh manajemen yang lain. Demikian juga sebetulnya kalau kita melihat pada dekade yang paling akhir, ilmu manajemen itu tidak bisa dilepaskan dari seorang tokoh yang sangat terkemuka. Saudara, kalau klik di Google itu kita bisa menemukan karyanya begitu banyak. Ya, saya sudah sempat lihat itu dan memang karya-karyanya itu sangat banyak beredar. Seorang ahli manajemen, boleh dikatakan sebagai tokoh ilmu manajemen, yang bernama Peter Drucker. Saudara, kalau saudara klik di Google, ketik Peter Drucker, di situ akan keluar begitu banyak informasi mengenai Peter Drucker ini, karena beliau ini memang disebut sebagai tokoh utama ilmu manajemen itu. Nah, secara garis besar tentu ini bidang juga sangat luas, tapi secara sekilas saja kita mencoba untuk melihat Peter Drucker ini, bahwa tekanan dari Peter Drucker mengenai kepemimpinan ialah kepemimpinan itu adalah panggilan manajerial, di mana manajemen itu dipahami sebagai fungsi utama dari sebuah kepemimpinan. Manajemen itu berbicara tentang fungsi, bagaimana seseorang itu bekerja dengan orang lain dan bekerja melalui orang lain. Bekerja dengan orang lain, bekerja dengan orang lain itu berarti memang ada divisi-divisi kerja yang dibagikan di dalam tugas kepemimpinan itu. Dan bekerja melalui orang lain ini berkaitan dengan bagaimana penetapan dan penempatan orang-orang tertentu yang dianggap berkapasitas untuk melakukan hal itu. Kita mengetahui bahwa menjadi seorang pemimpin tidak mungkin all round, ya. Menjadi seorang pemimpin tidak mungkin bisa mengerjakan dan mengetahui semuanya. Tapi seorang pemimpin itu harus around, ya. Around itu artinya dia memahami seluk-beluknya secara sekilas, dan dia bisa memilih dan menempatkan orang-orang tertentu yang dipercayai, yang dinilai kalau dia mengerjakan bagian itu, dia akan bisa mengerjakan lebih baik kalau dia kerjakan sendiri, kalau dibandingkan kalau dia mengerjakannya sendiri. Itu adalah bekerja melalui orang lain. Nah, inilah disebut sebagai fungsi utama dari kepemimpinan manajerial menurut Peter Drucker, ini seorang tokoh manajemen. Nah, saudara sekalian, karena kepemimpinan itu bersifat pengelolaan, leader is manager,
Maka apa yang paling penting, yang pertama yang dibutuhkan untuk sebuah pengelolaan yang berkapasitas, ya, berkualitas. Di dalam proses pengelolaan sebuah organisasi, maka hal yang pertama yang harus jelas di dalam pengelolaan itu ialah mengenai tujuan dari pengelolaan itu sendiri. Apa sebenarnya tujuan dari kerja itu? Apa dari tujuan dari organisasi itu? Mau kemana organisasi ini akan mengarah dan akan mencapai apa? Nah, ini poin pertama di dalam kepemimpinan manajerial yang betul-betul harus jelas bagi seorang pengelola di dalam konteks pengelolaan apapun, juga termasuk konteks pengelolaan gereja, gitu ya. Apakah gereja membutuhkan kejelasan tujuan pengelolaan gereja? Oh, tentu saja. Gereja membutuhkan namanya itu tujuan yang jelas. Ini jemaat akan mencapai apa, jemaat akan menuju kemana, dan berikutnya bagaimana cara mencapainya. Jadi goalnya itu mesti harus jelas. Nah, di dalam konteks manajemen Kristen, maka sebetulnya ada tiga pertimbangan. Ada tiga pertimbangan untuk menetapkan tujuan yang baik, gitu ya. Tujuan pelayanan pengelolaan yang Kristiani. Yang pertama itu adalah yang disebut sebagai tujuan utopis, ya. Utopis itu apa? Utopis itu istilah sederhananya adalah sebuah mimpi yang paling besar, ya, utopis, sebuah pengharapan yang paling ultimat, pengharapan yang paling tinggi, gitu ya. Nah, di sini memang bisa didiskusikan panjang lebar. Jadi di dalam pengelolaan gereja misalnya, pengelolaan pelayanan Kristen misalnya, lembaga dan sebagainya, maka perlu mempertimbangkan tujuan utopis ini. Nah, setiap ahli biasanya memiliki pandangan yang berbeda-beda, dan itu tidak masalah karena memang aspek nilai-nilai Kristiani itu memang sangat luas. Misalnya saja tujuan utopisnya itu kerajaan Allah misalnya. Si pengelola harus betul-betul memahami hal yang paling hakiki mengenai pokok kerajaan Allah itu, dan bagaimana itu bisa diimplikasikan di dalam pengelolaan organisasinya, nanti akan terwujud di dalam filosofi dan nilai-nilai organisasinya itu. Misalnya itu adalah tujuan utopisnya itu kerajaan Allah, ya. Yang kedua itu tujuan misiologisnya. Tujuan misiologis ini lebih konkret. Kalau tujuan utopis mungkin lebih bersifat abstraktif, nilai, dan murni bersifat filosofis, teologis. Tapi kalau tujuan misiologis itu lebih praktis misalnya. Nah, ini juga bisa didiskusikan. Tujuan misiologisnya apa? Tujuan misiologisnya misalnya seperti yang tercantum dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, itu kita tahu semua, itu amanat agung misalnya. Ya, itu perintah untuk memberitakan kabar baik Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Itu tujuan misionalnya atau tujuan misiologisnya. Yang ketiga itu ada tujuan institusional. Tujuan institusional itu tujuan yang lebih konkret bagi organisasi itu. Ya. Tujuan institusional itu memang mesti harus lebih terevaluasi, lebih konkret. Ya, tujuan institusional itu adalah tujuan yang sangat melekat dengan organisasi masing-masing. Ya, mungkin tujuan utopis bisa global, tujuan institusional juga
bersifat normatif, tapi tujuan misional itu normatif, tapi tujuan institusional itu harus betul-betul sesuai dengan organisasi itu dan betul-betul real gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin ada slogan-slogan satu misalnya seperti itu. Itu jadi terjemahan dengan masing-masing organisasi. Nah, tujuan institusional ini nanti akan menjadi wilayah di mana peranan pemimpin sangat besar untuk membawa organisasi itu pada tujuan institusional itu, ya. Karena tujuan institusional itu tujuan sangat konkret. Nah, sebetulnya di dalam Alkitab ada kisah-kisah yang dapat kita lihat di mana tujuan-tujuan ini tersirat di dalamnya. Misalnya ada kisah mengenai orang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Kita tahu cerita itu, cerita sangat populer, di mana Tuhan Yesus sedang mengajar dalam satu rumah. Lalu ada seorang lumpuh dan orang lumpuh itu ingin sekali untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan akhirnya 4 orang itu menandu dia dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kita tahu ceritanya itu. Karena untuk masuk pintu biasa itu tidak memungkinkan, maka penandu itu dengan orang lumpuh itu naik di atap rumah. Ya, memang di Israel itu di atap rumah itu ada semacam pintu yang bisa dibuka begitu. Dan mereka menurunkan orang lumpuh itu ke rumah persis di depan Tuhan Yesus. Memang tidak tersurat mengenai tujuan institusional, tetapi tersirat sangat jelas bahwa 4 penandu itu memiliki tujuan sangat jelas. Tujuannya apa? Tujuannya membawa si lumpuh itu di depan Yesus. Nah, ini tujuan institusional, ya. Nah, tujuan ini bisa dievaluasi. Ya, tujuan yang baik itu bisa dievaluasi. Itu contoh-contoh. Nah, oleh karena tujuan ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam tugas pengelolaan, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang paling pokok untuk membuat tujuan organisasi yang baik. Dan ternyata ada ciri-ciri dari tujuan organisasi yang baik itu. Setidaknya ada 4 ciri dari tujuan yang baik itu. Dan 4 ciri ini saudara sekalian disingkatkan dengan kata SMART dalam bahasa Inggris. Itu SMART itu artinya ya cerdas gitu ya, SMART. S-M-A-R-T atau S-M-A-R-T, SMART. Itu singkatan dari ciri-ciri dari membuat tujuan yang baik. Ciri yang pertama untuk membuat tujuan yang baik itu terdapat dari kata pertama dari SMART, itu ialah S, ya. Apa itu S? Ciri yang baik, ciri pembuatan tujuan yang baik yang pertama itu adalah S, yakni spesifik. Ya. Spesifik itu maksudnya apa? Tujuan itu mesti khusus dia. Spesifik itu begitu konkret sehingga akhirnya bisa dievaluasi. Ya. Spesifik. Apakah contoh tujuan yang spesifik dan tidak spesifik? Misalnya begini, kalau mahasiswa membuat tujuan target misalnya ya. Misalnya dia target, dalam semester ini saya akan membaca sebanyak-banyaknya buku teologi. Apakah tujuan ini spesifik? Tidak. Ya. Sebanyak-banyaknya ini berapa? Nanti kalau dievaluasi pada akhir semester dievaluasi, tidak bisa dievaluasi karena kata sebanyak-banyaknya itu tidak spesifik. Maka harus spesifik. Dalam semester ini saya menargetkan untuk membaca 3 buku
teologi. Apakah itu spesifik? Cukup spesifik tapi kurang spesifik. Karena 3 buku oke lah. Tapi mungkin perlu dipertanyakan, 3 buku ini, satu buku berapa halaman isinya? Misalnya satu buku hanya 5 halaman. Itu tidak bisa mencapai sasaran tujuan. Misal spesifik itu dalam semester ini saya menyelesaikan 3 buku teologi minimal masing-masing 200 halaman. Nah, misalnya gitu. Itu lebih spesifik. Atau lebih spesifik lagi. Dalam semester ini saya akan membaca 3 buku dari para teolog reform. Masing-masing setebal 200 halaman. Nah, ini lebih spesifik. Mengapa begitu? Karena spesifik itu berbicara mengenai evaluasinya nanti. Misalnya 3 buku, oke, 3. Ya, buku, bukan koran, bukan tabloid, bukan jurnal, buku. Berapa targetnya? 200 halaman minimal. Tapi namanya buku teologi banyak sekali. Ada buku Reform, Calvinis, ada bukunya Arminian, Methodisme, macam-macam. Mau baca yang mana? Baca buku Calvinisme atau buku Reform. Ya, jelas, kategorinya sangat jelas. Itu maksud dari spesifik gitu. Nah, kalau diterapkan di dalam pelayanan, tentu saja ini sangat menolong. Misalnya kalau saudara pelayanan, misalnya saudara pelayanan praktek 3 bulan misalnya di sebuah gereja dan saudara diberi tanggung jawab untuk mengelola remaja, saudara mulai membuat program itu. Misalnya ternyata saudara mengamati ada banyak pemuda yang tidak aktif, saudara mulai buat program. Maka syarat pertama itu spesifik. Misalnya kalau saudara membuat program, akhir pelayanan ini saya harus mengaktifkan seluruh pemuda gereja. Itu kurang spesifik ya. Akhir semester ini saya harus mengaktifkan misalnya 10 dari 15 anggota yang tidak aktif. Jadi evaluasinya menjadi jelas. Itu adalah syarat yang pertama untuk membuat tujuan yang spesifik ya. Atau tujuan yang baik. Yang pertama syaratnya itu spesifik, khusus. Khusus artinya dari awal tujuan itu sudah bisa dikalkulasikan ya, targetnya apa dan sebagainya. Jadi sudah bisa konkret pembilangannya. Nah, itu adalah ciri yang pertama untuk menetapkan tujuan yang baik dalam organisasi, yakni memenuhi kriteria spesifik ini, khusus ya. Ciri yang kedua dari tujuan yang baik di dalam menetapkan sebuah tujuan pengelolaan itu setelah kata S, kata yang kedua itu adalah M. Ya, M, smart, kata kedua itu M. M itu singkatan dari miserable. Miserable. Miserable itu arti sederhananya adalah terukur. Terukur. Apanya yang terukur? Yang terukur maksudnya membuat tujuan yang realistis, dapat diukur ya dari sisi pencapaiannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, measurable, itu realistis. Contoh misalnya tadi dalam satu semester saya mentargetkan untuk membaca satu buku teologi reform ya, setebal misalnya 25 halaman, 50 halaman, yaitu tidak miserable, itu tidak realistis. Artinya yaitu tidak ada target sama sekali ya, terlalu gampang untuk dicapai sehingga tidak ada target sama sekali ya. Jadi miserable itu betul-betul mempertimbangkan semua sisi, misalnya waktu pencapaian itu, energi yang bisa digunakan, atau mungkin juga finansial yang bisa dipertimbangkan dengan baik. Misalnya begini, ini juga misalnya berkaitan dengan penulisan skripsi. Kalau kita membuat skripsi dan mengharuskan kita itu melakukan penelitian, maka semuanya itu harus dipertimbangkan dari sisi miserable-nya,
dari sisi realistisnya. Misalnya dari sisi realistis finansialnya. Misalnya saya mau saya akan melakukan penelitian di program S1 ini ya, kepada masyarakat salah satu suku di Wamena gitu misalnya ya. Ya boleh, cuman harus pertimbangkan waktu 2 bulan, punya waktu berapa, terus uang yang dibutuhkan berapa, terus dihitung semua. Itu namanya measurable. Ya, jaraknya, tempuh dan macam-macam. Ya, itu realistis nggak untuk dicapai? Ini nanti berbicara mengenai apakah tujuan itu tidak realistis karena di dalamnya tidak ada tantangan sama sekali, terlalu gampang untuk dicapai, atau tidak realistis karena tidak mungkin bisa dicapai. Karena apa? Karena tidak realistis, karena tidak mungkin bisa dicapai. Kalau kita tidak punya uang dan kita mentargetkan untuk meneliti salah satu suku di Australia misalnya, yaitu tidak realistis ya. Itu tidak measurable ya. Itu syarat yang kedua. Selain spesifik, selain khusus, maka tujuan yang baik itu harus memiliki ciri measurable, terukur, realistis ya, sesuai dengan daya kapasitas organisasi itu. Kalau begitu, berarti tujuan itu tidak mati sebenarnya. Tujuan itu bisa dievaluasi. Memang tidak harus selalu dievaluasi. Memang nanti ditetapkan waktu untuk mengevaluasinya sejauh mana tingkat pencapaian dari tujuan itu. Yang ketiga, syarat yang ketiga selain measurable, terukur ya, maka yang ketiga itu ciri tujuan yang baik itu adalah A atau E. Dalam kata SMART itu adalah attainable. Attainable itu memungkinkan untuk dicapai. Itu berkaitan dengan measurable. Tadi kalau measurable itu terukur, kalau attainable itu memungkinkan bisa dicapai. Sangat mungkin bisa dicapai gitu ya. Ya, kita menemukan kisah-kisah yang menarik untuk mengelola hal ini. Ternyata di dalam pelayanan selalu tidak mudah, walaupun itu gampang untuk dikatakan. Misalnya kalau kita membaca kisah mengenai 12 pengintai gitu ya, mana yang lebih attainable, mana yang lebih measurable ya, 10 orang pengintai ini atau Yosua dan Kaleb ya. Nampaknya memang itu yang lebih attainable, itu lebih realistis, lebih measurable. Itu 10 pengintai itu memang dia menceritakan ya, menceritakan apa yang ada di hadapan matanya. Nah ini memang tidak mudah nanti dalam penerapannya itu. Tapi Yosua dan Kaleb itu dia mempertimbangkan berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan. Ini menjadi menarik. Kalau 10 orang tadi mempertimbangkan berdasarkan pengamatannya, dan memang kenyataannya seperti itu. Orang Yeriko ya, dikatakan bahwa temboknya aja itu 2 kali kereta. Kita bisa bayangkan kekuatan dari orang-orang Yeriko ini. Orangnya besar-besar dan sebagainya. Itu adalah sesuai dengan pengamatan ya. Tapi Yosua dan Kaleb itu mengukur berdasarkan pengalamannya. Pengalamannya apa? Karena Yosua dan Kaleb selalu perang dia dengan Musa sebelumnya, dan dia melihat dengan langsung bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah ini menjadi sebuah diskusi yang menarik nanti kalau diterapkan di dalam pelayanan. Walaupun memang prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip organisasi yang umum di perusahaan-perusahaan umum ya. Artinya ini mengelola sesuatu yang di atas meja tentunya ya. Tapi walaupun demikian ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pelayanan juga, supaya pelayanan lebih terkelola dengan baik. Nah itu adalah ciri yang ketiga dari sebuah tujuan yang baik, attainable, yaitu bisa dicapai atau realistis. Yang keempat, ciri yang keempat dari penetapan tujuan yang baik itu ialah dari kata R, gitu ya, dari kata SMART. R itu singkatan dari result oriented. Result oriented. Jadi orientasi
pada hasil. Jadi penetapan tujuan itu harus berorientasi pada hasil. Jadi mesti harus ada namanya itu harapan tertentu yang jelas dari tujuan itu. Ada target tertentu yang jelas dari tujuan itu. Nah, itu bisa dibilangkan result oriented. Nah, saya tidak tahu. Misalnya, contoh tadi, misalnya dalam 1 tahun ini resultnya, hasilnya itu adalah misalnya itu mengembalikan 20 jemaat yang undur. Nah, itu ada result oriented. Jadi ada ada harapan yang jelas, ada target pencapaian yang jelas. Itu result, orientasi pada hasil. Nah, ini adalah ciri yang keempat dari penetapan tujuan yang baik. Ciri yang kelima yang terakhir dari kata SMART, singkatan kata SMART tadi, SMART. Yang kelima itu ciri yang dikaitkan dengan tujuan yang dikaitkan dengan time bounded. T itu time bounded, batasan waktu, target waktu. Ya. Jadi kalau kita membuat tujuan, saya akan menyelesaikan membaca buku ini, ya, berhenti sudah. Saya mau target saya untuk menyelesaikan membaca buku ini. Ini tidak memenuhi time bounded, ya. Menyelesaikan itu berapa lama? 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Jadi untuk menetapkan tujuan yang baik, maka harus mengandung ciri yang kelima, yakni adanya batasan waktu. Ada target kapan itu akan dicapai. Nah, saudara sekalian, itu adalah 5 ciri untuk mempertimbangkan menetapkan tujuan yang baik. Yang pertama itu spesifik, yang kedua itu measurable, realistis, ya, yang ketiga itu attainable, itu dapat dicapai, realistis, bisa dicapai. Yang keempat itu result oriented, berorientasi kepada hasilnya akan dicapai. Jadi penetapan hasil harus jelas, atau berapanya, ya, dan sebagainya. Itu namanya result oriented. Yang terakhir T itu time bounded. Itu ada namanya itu deadline, ada namanya itu batasan waktu untuk pencapaian dari tujuan itu. Nah, itu adalah 5 ciri dari penetapan tujuan yang baik. Nah, untuk memperoleh atau untuk menetapkan tujuan yang baik itu tadi, yang disingkatkan dengan istilah SMART tadi, cerdas tadi, maka perlu mempertimbangkan faktor-faktor, ya, terkait untuk menetapkan tujuan itu. Apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan tujuan itu, ya, menjadi tujuan yang ditetapkan dan akan menjadi tujuan yang membawa perubahan perkembangan organisasi. Faktor-faktor apa saja? Nah, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memungkinkan, bukan menjaminkan, tapi setidaknya itu untuk lebih memberi kepastian apakah tujuan itu akan bisa dicapai atau tidak, gitu ya. Ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan, dan 4 faktor itu disingkat dengan kata SWOT, gitu ya. SWOT, ya. SWOT, S-W-O-T, ya. Jadi ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mempertimbangkan apakah tujuan yang sudah ditetapkan itu akan berhasil atau tidak. Ya. Faktor yang pertama itu dari kata S, itu singkatan dari kata strength. Strength itu apa? Strength itu ialah mengkalkulasi, mempertimbangkan semua kapasitas yang dipunyai. Ya. Jadi sebelum berperang itu misalnya kita mesti pertimbangkan dulu
Apa saja yang kita punya, pasukannya berapa, senjatanya berapa, jenis senjatanya apa saja, perangnya musim apa, akan berperang dari sisi mana, misalnya geografi mana yang lebih dikuasai dan sebagainya. Itu strategi, itu strength-nya itu di mana, keunggulannya itu apa, kapasitasnya itu apa, diinventarisir semuanya. Kapasitas itu bisa dikaitkan dengan sarana prasarana, orang, sistem, ya, konteks budaya dan sebagainya. Ya, ini menjadi penting. Apakah kebudayaan itu menjadi sebuah faktor yang perlu dipertimbangkan? Itu jelas sekali. Misalnya karena setiap masyarakat punya kebudayaan yang tertentu dan unik begitu ya. Dan kebudayaan itu bisa menjadi strength, menjadi salah satu modal untuk pencapaian tujuan itu. Jadi berarti seorang pengelola harus mencermati betul-betul kebudayaannya, perilaku masyarakatnya, ya, bagaimana ya, dan menangkap nilai-nilai dalam masyarakat itu dan sebagainya. Itu berbicara mengenai strength. Juga sarana prasarananya, berapa jumlah anggota organisasi, ya, mereka itu punya kemampuan apa saja, berapa teknisinya, berapa berapa pemilik modalnya, macam-macam. Semua itu strength-nya itu diperhitungkan semuanya. Sarana prasarananya, lahannya berapa luasnya, terus posisi geografinya bagaimana, apakah organisasi ini di lingkungan bagaimana, apakah kedekatan dengan public area itu punya pengaruh misalnya ya. Misalnya apakah organisasi itu dekat dengan pasar, dekat dengan plaza, dekat dengan supermarket, dekat dengan bandara, dekat dengan stasiun. Semua itu berkaitan dengan strength itu diinventarisir, diperhitungkan semuanya. Nah, itu strength-nya. Dan strength ini akan menolong untuk kita itu mulai mendapatkan gambaran mengenai berhasil tidak berhasilnya pencapaian tujuan itu. Yang kedua itu dari kata SWOT itu yang perlu dipertimbangkan adalah W. Setelah strength-nya, kekuatannya, yang perlu dipertimbangkan juga kelemahannya, weakness-nya. Misalnya faktor-faktor kelemahan yang bisa menghambat pencapaian tujuan.